Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Isna. Tentunya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nah, hari ini kita masuk ke pelajaran 2, yaitu mengenal nama-nama Allah dan kitabnya. Submateri mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita simak dengan semangat ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Semoga setelah kita berdoa tadi, ilmu yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Iman kepada kitab Allah itu apa sih? Nah, iman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Kitab-kitab itu berisi petunjuk hidup agar manusia berada di jalan yang benar. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani itu ada 4. Kitab yang pertama yaitu Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina, Mesir pada abad ke-12 sebelum Masehi. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Kitab yang kedua yaitu Kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel di daerah Yerusalem. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariat. Kitab yang ketiga yaitu Kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab sebelumnya yang tidak sesuai dengan zaman itu. Kitab yang keempat yaitu Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di 2 kota yaitu kota Mekah dan Madinah. Peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalat, janji dan ancaman, serta tarik atau sejarah umat yang lampau. Lalu, bagaimana sih cara beriman kepada kitab Allah? Nah, yang pertama yaitu meyakini bahwa semua kitab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, memahami isi dan mengamalkan ajarannya. Yang keempat, menjaga dan menghormati kitab suci. Nah, ciri-ciri beriman kepada kitab Allah sebagai berikut. Yang pertama, rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, menjalankan isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, menjadi pribadi jujur, sabar, dan baik. Dan yang keempat, menghormati semua kitab Allah. Lalu, apa sih manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, itu ada manfaatnya ya anak-anak. Yang pertama, memperkuat ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, hidup lebih terarah. Yang keempat, menambah ilmu dan wawasan. Yang kelima, memperkuat iman. Yang keenam, disayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa cinta pada Al-Quran. Lalu ada akibatnya tidak sih ketika kita tidak beriman kepada kitab Allah? Nah, jika seseorang tidak mengimani kitab Allah, hidupnya bisa mudah tersesat,
hidupnya tidak punya tujuan, dianggap orang yang tidak beriman, hatinya sering merasa gelisah dan cenderung lebih egois. Lalu, apa sih hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Nah, hikmahnya yang pertama yaitu mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang menjadikan hidayah bagi setiap umat. Yang ketiga, mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab atau hukum-hukumnya sesuai keadaan setiap umat. Yang keempat, meyakinkan kita bahwa Al-Quran adalah risalah Nabi dan Rasul. Yang kelima, menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, menanamkan sikap toleransi terhadap penganut agama lain. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat dan bisa anak-anak amalkan setiap harinya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.